on this computer. Andi, dereng mulai ya Pak Andi? Pak Andi, dereng mulai. Ya, saya lanjutkan. Kalau dalam non-fiksi yang saya lihat, besok akan saya lihat kurikulumnya ya. Kita akan perjelas. Jadi, kalau dalam buku non-fiksi itu informasi adalah informasi yang jelas, yang memang ada di dalam teks. Misalnya soalnya begini, pernyataan yang benar berdasarkan teks di atas adalah, nah, model-model seperti itu. Misalnya ini membahas tentang apa ya, perdagangan, maka nanti di sana akan banyak pertanyaannya akan banyak membahas tentang uang perdagangan misalnya. Jadi kalau saya lihat yang non fiksi itu lebih banyak ke situ. Nah, sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang fiksi ya, itu jawabannya kebanyakan yang saya lihat kok. Tapi saya baru ada hanya satu referensi ya, belum referensi yang lain. Jawabannya itu tersirat, jadi tidak langsung yang ada di dalam teks. Jadi teksnya itu istilahnya misalnya begini. Latar tempat dalam teks tersebut adalah, teksnya itu begini, cuplikannya ya. Hari ini malamku terasa hangat. Bukan karena cuaca yang panas atau karena musim kemarau, tapi karena tidurku di tempat yang dulu ketika aku kecil bersama orang tuaku. Memang secara tersurat memang tidak disebutkan adanya rumah, tapi kalau kita terjemahkan, kalau yang paling memberi kemungkinan latar tempatnya itu adalah di dalam rumah, karena tempat ia semasa kecil dengan ibunya ya di rumah, di mana lagi. Kebanyakan kan begitu. Ada lagi contohnya misal begini. Coba nanti dijawab ya. Hari ini sama seperti hari-hari yang lalu, aku dijemput oleh orang tuaku selepas aku sekolah. Sekolah yang melelahkan karena saya harus sepanjang hari, atau kalau orang menyebutnya itu sekolah full day, menyelesaikan dari pagi. Setelah sekolah aku tidak langsung pulang, masih aku harus bimbingan guru bimbelku. Latar waktu yang ditunjukkan dalam cerita tersebut kapan kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Kapan kira-kira latar waktunya? Kaila? Ruth? Kapan kira-kira? Halo? Halo Ruth, Kaila, Iza, Pungki, gimana? Ya, halo Pak. Ya, kalau menurutmu tadi latar waktunya di mana? Kapan? Ini tadi ceritanya kan habis pulang sekolah kan ya? Ya. Tapi siang hari. Oh. Biasanya kan kalau pulang sekolah siang. Oh. Benar. Tadi memang ada tulisan siang hari, benar. Tapi kan dia ngomong, sekolahku itu full day. Kalau full day jam berapa? Ya? Oh iya, sore berarti. Sore hari. Kalau dalam di sini itu rata-rata begitu. Kalau yang saya baca. Setelah ini kita akan latihan ya. Nanti akan langsung saya kasih soal, terus kita jawab bersama-sama. Nah, jadi kita ya santai lah, nggak usah gugup-gugup. Dapat pacok, jadi bagus. Sebentar, saya cari dulu soalnya. Saya samakan dengan kelas sebelah aja. Oke. Jadi
materi pengantar apa sih keluarga negaraan? Ada pertanyaan semacam itu. Oke. Jawabannya banyak sekali. Coba dibuka dulu kameranya, aku pengen lihat. Ada yang Biar kelihatan ini siapa yang on sama yang enggak. Habis itu ditutup lagi nggak apa-apa. dengan bahasa lain. Ayo Ruth, Iza, Kaila, Pungki. Civic bukan merek mobil. Itu dikira Honda Civic juga. Di Civic itu istilah bahasa asing. Yang artinya keluarga negara. Berasal dari kata warga atau warga negara sipil. Sipil. Jadi dari sipil, sorry. Warga. Artinya adalah warga yang mendiami atau berkedudukan di sebuah negara yang di mana setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban. Nah, disinilah fungsi dari pendidikan warga negara ini supaya apa haknya, apa kewajiban sebagai seorang warga negara. Ya, Mr. G juga memahami itu fungsinya. Halo? Kok kami malah sepi nih? Malah habis. Diminta untuk buka kamera kok tambah habis. Gimana? Kaila, halo Kaila. Iya Pak. Nah, sudah. Pungki. Ya, Ruth masuk. Karena kita mau bahas soal bareng-bareng ya. Jadi nanti kalau saya jawab sendiri ya percuma, saya baca sendiri, saya jawab sendiri. Baik, kita sudah Bapak tunjukkan teksnya ini terlihat apa enggak? Teksnya terlihat apa enggak? Terlihat Pak. Oke. Kalau terlihat, nah, dalam mengerjakan soal teks seperti ini, agar mempermudah kita dalam jawab soal, kita harus membaca soalnya terlebih dahulu, baru membaca teksnya. Ini mungkin kalian sudah tahu ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah membaca teksnya, kita akan fokus dengan apa yang kita baca. Paham ya? Coba sekarang berarti kita baca soalnya dulu. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom benar atau salah untuk pernyataan berikut. Nah, nanti ada beberapa pernyataan ini kita sesuaikan dengan teks di atas ini. Coba sekarang dibaca dulu, saya kasih waktu. Menurut kalian ini teks apa namanya? Teks fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Ya, bagus, non fiksi. Nah, sekarang silakan dibaca, nanti kita akan jawab ya. Media sosial ya tuh. Itu dulu. Ya. Dasarnya ya itu. Kalau sekarang ya dasarnya itu kita beberapa bahasa itu lebih sekarang diimplementasikan secara dua teks yang dua tulisannya ya. Nah, yang dilakukan oleh seorang Gimana? Sudah? konteks
Terus berkembang lagi. Sudah selesai bacanya? Terus orde lama dan orde bangsa. Kalau sudah bilang ya. PPKS basisnya adalah Pancasila. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pendidikan bahasa dan pendidikan keluarga. Namun sekarang pasca reformasi dan pasca. Sudah, Pak. Sudah semua ya. Coba sekarang pernyataan. Yang pertama, coba baca. Soal ini yang baca adalah Ruth. Coba baca Ruth. Dari pertama sampai terakhir nanti Ruth yang baca. Maksudnya yang ini, yang sekarang ini. Baca Ruth. Iya. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Nah, benar atau salah pernyataan ini? Kayaknya salah. Loh, masa? Soalnya tadi saya bacanya apa? Cuman pajaknya dikurangi. Nah, nanti kan kalau pajak dikurangi itu diapakan? Ya, Pak. Sekarang pertanyaannya begini. Bensin premium, BBM premium itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kalau mendapatkan subsidi itu berarti dikurangi atau ditambahi harganya? Dikurangi. Berarti ini disubsidi itu berarti termasuk dikurangi atau tidak? Dikurangi. Nah, pemerintah mendorong pertumbuhan UKM melalui pemberian subsidi pajak. Berarti pajaknya itu disubsidi. Yang seharusnya membayar 1% disubsidi menjadi 0,5%. Disubsidi itu maksudnya begini, yang membayarkan setengahnya adalah pemerintah. Paham? Paham, Pak. Jadi pernyataan ini benar ya? Iya. Pernyataan kedua, baca Ruth. Peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi dan PPh UMKM badan selalu meningkat. Nah, ini bagannya kita lihat di sini ini, bagannya. Ini. Benar apa enggak? UMKM. Benar ya, selalu meningkat ya. Selalu meningkat ya, ke atas terus ya. Jadi benar. Yang lain ikut jawab dong. Selanjutnya. Pada tahun 2016, penerimaan PPh UMKM badan lebih kecil daripada penerimaan PPh UMKM orang pribadi. Nah, 2016 PPKM badan lebih kecil dari PPKM orang pribadi, benar atau salah? Salah. Benar. UMKM badan lebih kecil. UMKM badan 2T itu lebih kecil atau lebih besar dari 2,2T? Benar ya, Pak? Benar. Harus saya baca 2015. Ya, sudah. Terakhir, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM sebesar 1%. Benar atau salah? Salah. Ya benar apa? Yang benar kan 0,5. 0,5%. 0,5%. Berarti ini salah. Jos. Ya. Lanjut. Yang baca, ini soalnya masih hampir sama ya. Tapi ini beda sedikit. Silakan dibaca lagi soalnya. UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha karena, ayo cari jawabannya di sini. Nanti yang baca Kaila ya jawabannya. Hal-hal yang akan kita lalui selama 1 tahun. Mana kira-kira jawabannya untuk yang ini? Yang A nggak sih, Pak?
Kamu ngambilnya dari sini ya, yang A ya. Ini ya. Maaf. Kamu ngambil yang A itu dari sini ya. Iya, Pak. Nah, beda. Ayo coba yang lain dulu. Nggak apa-apa, yang lain dulu. Mungkin terus mungkin Pungki. Ya, mana jawabannya yang benar? Yang terakhir jawabannya apa, Pak? Nggak kelihatan. Gimana? Yang Nggak jadi. terakhir. Yang terakhir kayaknya. Iya, benar. Jawabannya adalah yang terakhir ya. Yang terakhir. Ini mana referensinya? Referensinya ada di paragraf deskripsinya. Ya. Oh, bukan. Di sini nih. Sini sebentar. Nah, ini di sini. Ini. Agar UMKM terus berkembang, sumber daya manusia pun perlu memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan usaha. Jadi ini ya, UMKM perlu didorong oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha. Karena apa? Ini loh maksudnya. Ini tuh karena apa? Karena diperlukan keterampilan agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang. Paham maksudnya? Iya, paham, Pak. Selanjutnya, berikan tanda checklist pada alasan yang sesuai dengan pemahamanmu. Silakan dibaca. Ini sama yang di atas, ini yang berbeda. Nanti kita checklist. Maksudnya ini itu alasan yang ada di sini ya. Ini setelah mencermati infografis dan teks tersebut, kalian mendapatkan pemahaman bahwa UMKM perlu dilindungi dan didukung oleh pemerintah dengan alasan berikut. Nah, alasannya mana yang benar? Keuntungan demografinya luar biasa. Berkaitan dengan pemanfaatan tentunya Yang C. Dari atas dulu. Yang pertama ini masuk enggak? Enggak. Iya, apa enggak? Ayo. Yang pertama masuk apa enggak? Enggak. Kalau yang kedua masuk apa enggak? Enggak. Nah, kalau yang kedua ini sudah jelas tidak masuk. Kenapa? Karena di sini nih kamu bisa memulainya dengan modal yang kecil loh. Berarti ini tidak masuk ya. UMKM tidak harus membutuhkan modal yang besar. Yang ketiga ini masuk apa enggak? Bisnis Masuk. UMKM mendominasi ya. Pelaku UMKM harus memiliki keterampilan. Masuk apa enggak? Masuk apa enggak yang terakhir ini? Masuk. Keterampilan itu kan di sini maksudnya. Harus bisa kreatif ya. Kreatif ini keterampilan. Sekarang yang pertama. Masa yang pertama ini enggak masuk yang pertama? Oke, saya kira itu. Yang pertama ya masuk dong. UMKM itu dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Sudah pasti itu ya. Ini loh. Tidak memandang latar belakang dan pendidikan seseorang. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memulai bisnis usaha UMKM.
Jadi kan UMKM itu dapat menyerap kerja kerjanya, mau yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Paham ya maksudnya ya? Iya, paham, Pak. Oh. Oke, kita lanjut. Dari informasi tersedia, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat tertarik dalam usaha UMKM, kebijakan yang mana? Menurunkan PPh. Iya, benar. Ini ya, sudah jelas ya. Berikutnya, ini agak panjang, baca soalnya dulu. Oh, ini harus memasangkan ini. Sudah 2014, ingat-ingat di sini 2014. Jadi yang kita ingat adalah 1309. 2014 ini 1309. Kita aja ya. 2015, ingat-ingat 2015. Mana 2015? Oke, kalau begitu Mana pasangannya? Mana pasangan 2015? Yang atas sendiri. Yang atas sendiri benar. 1816 ya. 2016 mana 2016? Ingat ya. Ke bawah. Mana 2016? Yang kedua. 2017. 2017. Ini ya. Iya. Ya. Oke. Sekarang dibaca. Nah, ini baca ini. Kamu baca ini lalu menyimpulkan ini. Menurut kamu benar nggak kesimpulan ini? Terima kasih. Silakan. Akurat, Pak. Apa? Iya, akurat. Itu ada Menurut tulisannya. menurut terus akurat. Menurut yang lain? Akurat, Pak. Akurat ya. Nah, kalau menurut Bapak ini masih tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Kan gini, ya. Pertama, berdasarkan teks terdapat pernyataan bahwa UMKM di bawah ini itu memang sudah disebutkan. Berdasarkan teks terdapat pernyataan. Jadi memang disebutkan. Nah, kamu yang disuruh memberikan komentar. Jadi kamu tidak merujuk pada teksnya ini. Kamu memberikan komentar kepada teksnya ini. Menurut kamu, teksnya di atas yang menyatakan ini di biru ini ya. Apakah akurat? Ayo pikir lagi, akurat enggak ini? Terima kasih. Akurat apa enggak? Oh, pikirkan lagi. Akurat apa enggak? Ayo. Nggak akurat, Pak. Nggak Apa? ada data. Nggak akurat, nggak ada datanya soalnya. Loh, Belum ada datanya. bagus sekali. Ini tak seneng ini. Terus ini jawabannya bagus. Tidak akurat karena tidak ada data yang mendukung. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita, apakah apakah UMKM kuliner itu pasti laris? Ayo. Apakah selalu laris? Ayo, selalu apa enggak? Enggak ada yang nggak laris. Nah, ada yang enggak laris. Bahkan ada yang sampai gulung tikar. Benar enggak? Iya. Nah, berarti ketika menyampaikan seperti ini, penulis itu harus memberikan datanya. Kalau tulisannya begini masih masuk akal. Nah, sobat, bagi kamu yang berencana untuk memiliki UMKM sendiri, kamu bisa memulainya dengan modal kecil loh. Terdapat jenis, bidang kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan berpotensi laris di masyarakat.
Kalau seperti itu, mungkin bisa dipertanggungjawabkan karena kan berpotensi. Mengerti yang maksud Bapak ya? Iya, Pak. Nah, kalau pernyataan sampai di sini ini masih akurat. Menguntungkan memang. Kalau laris, paham ya saya? Ber-UMKM kan tujuannya memang untung. Kalau laku, nah kalau nggak laku ya memang nggak menguntungkan, gitu loh. Tapi kalau selalu laris, berarti kan mengatakan bahwa UMKM itu selalu laris. Jadi jawabannya di sini ya, tidak pernyataan di atas, tidak akurat karena tidak disertakan data yang mendukung bahwa UMKM kuliner itu pasti selalu laris titik, nggak pakai koma. Itu aja. Paham tak? Paham ya maksudnya dia soal yang tadi ya? Iya, Pak, paham. Ya. Ini sekarang berapa ini yang bergabung? Ceknya dulu. Waduh, ada Agung pribadi. Oh, Pungki tambah hilang. Ya, oke. Baca soal selanjutnya, baca sendiri ya. Apa jawabannya? Agung, lihat menjawab Agung. Bukan Mas Agung. Di sini namanya Agung. Agung pribadi. Agung, ikut jawab Agung. Iya Pak, sebentar. Suaramu pelan sekali, Gung. Iya, masuknya pelan Pak. Bangun-bangun tidur, Pak. Biasanya sebenarnya aku Sinang, sampai entok itu yang Tuhan ngomong. Ayo. Bersifat bias tuh ya apa, Pak? Bersifat bias itu bersifat yang tidak berdasarkan data. Masih tidak jelas, itu bias. Ayo, mana yang bersifat bias? Ya, bias itu tidak bisa didukung oleh data yang akurat atau tidak jelas, masih yang gitu. Abu-abu itu bias. Mana yang bias, ayo? Jawabannya tidak Pak, seperti. Ya kok tidak? Kamu mencari informasi di atas ini yang sifatnya itu bias. Oh. Gitu, ini loh. Apakah informasi yang di dalamnya bersifat bias? Setelah membaca teks tentang peran UMKM tersebut bagi perekonomian tersebut, ini bulet aja soalnya. Peran UMKM bagi perekonomian tersebut, apakah informasi yang di dalamnya bersifat bias? Apakah ada informasi di dalamnya yang bersifat bias? Itu maksudnya. Ada Pak. Yang tidak jelas? Ada. Yang mana? Yang bagian tadi itu yang bidang kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan selalu laris. Ya benar. Harusnya kan udah ada jawabannya tadi. Ini kurang perhatikan ini. Kaila juga ini. Ayo Kaila, fokus. Siang-siang panas-panas kok nggak fokus. Ngantuk tak? Belum sarapan tak? Lanjut ya. Ini yang bias karena tidak diikuti oleh data. Selanjutnya, nah tadi kita bicara tentang non fiksi, ya non fiksi. Sekarang kita bicara tentang fiksi. Coba perhatikan pesan-pesan tersiratnya ya, informasi-informasi tersiratnya. Pertanyaannya adalah mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas? Baca teksnya dulu, silakan. Gitu.
namun ya disokong untuk sebuah pertanian ya itu yang bisa hijau dengan apa ya itu biaya sebuah river. Gimana? Sudah selesai bacanya? Iya, sudah. Ya. Jawabannya sekarang. Mana menurutmu jawabannya? Hmm, Yang terakhir, Pak. Ya, apakah ada yang menjawab lain? Any question for other people? Bro Awi berbahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris nggak pantas. Ada jawaban lain nih? Iya, kayaknya yang terakhir. Ya, perhatikan teksnya ya. Yang pertama, pertanyaan saya, kalau memang jawabannya itu yang terakhir, apakah kesalahan Aco itu membawa pengaruh kepada Ramin? Kesalahan mana yang membawa pengaruh Ramin ikut dikejar? Ayo. Apakah Kakak Aco itu menghardik atau kelahi sama apa istilahnya lagi ini ya berdebat sama preman, terus Ramin ikut dikejar? Apakah begitu? Ayo. Iya, Enggak. gitu. Oh, Enggak yang gitu kan? senang ada yang jawab enggak. Siapa yang jawab enggak tadi? Saya, Pak. Ruth, coba alasannya kenapa, Ruth? Kok enggak? Alasan Atau enggak. Kayla tadi yang enggak? Siapa yang enggak? Kayla tadi yang Saya, Pak. Oh, ya, coba Kayla. Kenapa kok enggak? Apa kira-kira kesalahannya? Ramin kenapa kok dikejar-kejar? Karena karena sama Dadan. Tapi nggak tahu Pak, jawabannya apa. Ya, perhatikan. Kalau kita jawab ini, ya, itu masih bias juga. Bagaimana biasnya? Dalam artian kalau kesalahannya Aco yang berdebat sama preman lalu ditangkap, digebuki, terus dipulangkan, nggak ada hubungannya juga kalau sama Ramin secara langsung. Iya kan? Apa hubungannya? Kok kesalahan temannya? Nah, coba kita perhatikan teks di paragraf ini. Coba baca lagi. Paragraf ke-1, 2, 3, 4 ini. Coba baca lagi paragraf ke-4 ini. Paham nggak maksudnya? Iya. Nah, terus kira-kira apa jawabannya kalau ini nggak paham? Yang A, yang atas. Yang ini, Ramin adalah teman Aco. Iya kan gara-gara aja tadi. Ini, ya. Makanya saya bilang ini tersirat ya jawabannya. Gara-gara Aco juga, gitu kan? Petugas ini memburu Ramin dan Dadan, begitu kan? Coba kita perhatikan paragraf sebelumnya. Ada kata-kata begini. Hari itu memang benar-benar nasib sekali jatuh pada Aco, umpamanya di preman adu mulut terjadi dan petugas sedang lewat apes Aco dibawa petugas, digiring bagai ternak di tengah lapangan, dipukuli dengan bunyi saat mencoba kabur, ditanyai macam-macam. Nah, didenda, tapi kita garis bawahi ditanyai ini. Ditanyai ini kita gariskan ke gara-gara Aco. Jadi kalau dibayangkan itu begini, Aco berkelahi dengan preman, karena membuat kegaduhan, akhirnya ditangkap sama polisi. Preman ditanyai, kan nggak ditangkap nih preman, berarti ada apa dengan Aco? Gitu kan? Nah, kalau kita lihat keseluruhan, ini sepertinya tidak di Indonesia, tapi di luar negeri. Sepertinya loh ya. Aco, nah, ditanya macam-macam, ternyata Aco ini tidak punya surat karena dia dideportasi.
Lalu di sini gara-gara Aco yang bilang dia ada temannya, ditanya macam-macam kan. Terus gara-gara Aco juga, sekarang Ramin dan Dadan juga diburu. Lah, kenapa Ramin dan Dadan diburu? Kalimat selanjutnya, ternyata Dadan memang sudah dicari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Simpulannya Ramin juga dimasukkan Dadan tanpa izin. Paham enggak maksudnya? Paham enggak ini? Halo? Oh, berarti Ramin ini apa namanya? Termasuk tenaga kerja yang tanpa izin itu. Iya, benar. Ramin itu tanpa izin, sama dengan Aco. Aco sudah dideportasi, ditanyai macam-macam. Ditanya kamu berangkat dengan siapa? Berangkat dengan Ramin dan Dadan. Ramin dan Dadan akhirnya dicari. Paham enggak maksudnya? Iya, paham. Jadi mana jawabannya? Scroll ke bawah, Pak. Terus tadi. Iya nih. Yang ini Ramin menjadi tenaga kerja ilegal. Ramin menjadi tenaga kerja. Nangkep nggak pesan tersiratnya di situ? Memang nggak langsung disebutkan, tapi kita merangkai informasi sendiri gitu loh. Iya. Nah, memang susah ini. Nah inilah namanya soal hot gitu. Sebentar ya. Selanjutnya, tuliskan satu bukti cerita yang menunjukkan bahwa latar cerita ini terjadi di luar negeri. Yang mana? Yang nasi lemak itu, Pak. Nasi lemak itu. Di warung nasi lemak. Oke, bisa. Itu Yang kan, lain, khasnya Malaysia ya. iya. Tapi sebenarnya itu di Aceh juga ada ya, kalau nggak salah nasi lemak. Oh, Mana kira-kira? Yang lain mana? Mana? Yang mana? Ayo. Ada ini. Ini loh kata-kata Aco lalu digiring, ternak di lapangan, dipukuli dengan bunyi saat mencoba kabur, ditanyai macam-macam, didenda, diambil hasil kerja satu musim, dideportasi. Nah, deportasi itu kalau menurut KBBI artinya itu kan pembuangan, pengasingan, pengusiran seseorang dari luar negeri sebagai hukuman. Berarti kan dia ada di luar negeri, diusir kan? Paham ya? iya, Pak, paham. Iya, berarti ini bisa kita copy. Kemarin itu semuanya soalnya ABC-an atau ada yang isi? Ada yang isi, Pak. Ada isi. Mau ada ABC-an semua, soal ada yang isi. Ini, apa yang menyebabkan Ramin dan Dadan diburu petugas? Yang mana? Itu. Aku coba kok, Mas. Memasukkan tenaga kerja tanpa izin itu. Kan Memasuk- Dadan memasukkan Ramin itu orangnya. Ya. Apa? Ya, ini loh, karena
beberapa kali ia memasukkan ya. Benar ya? Sampai sini aja. Push. Selanjutnya, pasangkan nama tokoh yang ada di lajur kiri dengan kondisi yang sedang dialami di lajur kanan sesuai dengan isi cerita. Mau baca ceritanya lagi apa enggak? Cukup ya? Langsung pasangkan? Iya Pak, langsung aja. Ya. Jadi ini ada suara mikrofon. Ini sudah nyala. Itu deh. Nyala ya, kan ya? Oh, iya. Saya bentar ya, saya tak coba ini apa headset Bluetooth. Ini loh Mas. Oh, bukan. Baseus. Oh, Baseus. Encok ya. Saya tes dulu. Tes, apakah suara saya terdengar? Kedengaran Pak. Woi, headset mahal ini, 100 juta. Kita mulai dari Aco dulu. Aco yang mana Aco? Sudah ditangkap petugas. Ya, Aco sudah ditangkap petugas. Kalau Ramin? Dalam proses penangkapan. Ramin kalau dalam cerita itu bukan dalam proses penangkapan. Ini dalam cerita loh ya. Sesuai dengan isi cerita. Jadi isi ceritanya. Tidak diketahui keberadaannya. Oh, diketahui dong. Wong Ramin ada di cerita paling belakang kok. Oh. Mana? Ini kan ada ceritanya Ramin di sini. Bunyi langkah mendekat, pelan-pelan Ramin membeku sekuat-kuatnya, menahan napas. Ya apa? Gimana? Ya apa? Ramin apa sih? Apa kira-kira? Kalau bunyi langkah mendekat, pelan, Ramin membeku sekuat menahan napas. Apa aktivitas apa yang dilakukan Ramin itu dengan membeku itu? Apa ya? Apa? Sembunyi. Nah, bersembunyi dong. Dia itu bersembunyi, menahan napas, gitu loh. Dadan. Kalau Dadan nggak tahu. Dadan ini dalam proses penangkapan. Ya, ya masih ada dua kemungkinan Dadan ini sebenarnya, tidak diketahui keberadaannya atau dalam proses penangkapan. Sebenarnya ini ya benar dua-duanya. Paham ya? Ya Pak. Selanjutnya, halo, yang lain gimana yang lain? Saya tes siapa aja? Nomor ini, tentukan kesesuaian setiap pernyataan berikut dengan informasi yang didapat di dalam cerita. Masih ingat ya? Nggak usah baca lagi ya. Coba sekarang. Dibaca coba Kaila. Kaila sekarang. Mana Kaila? Kaila? Loh, hilang Kaila. Tinggal Ruth aja. Sama Agung. Gum. Bukan Mas Agung. Gum. Agung. Agung Abadi. Iya Pak. Kamu baca Gum. Yang pertama ini. Ramin memasukkan tenaga kerja ilegal. Sebentar. Ramin memasukkan tenaga kerja ilegal untuk bekerja di perkebunan cengkeh sehingga petugas mengejarnya. Nah, menurut kamu sesuai atau tidak, Gum? Sesuai, Pak. Loh, kok sesuai? Apa sih, Agung? Enggak, itu Dadan yang masukin tenaga. Nah,
Yang memasukkan tenaga kerja itu adalah Dadan, bukan Ramin. Berarti ini tidak sesuai. Yang kedua, Agung lagi ya baca. Aco ditangkap petugas dan dideportasi dengan tujuan melakukan pertengkaran dengan preman. Sesuai nggak, Gung? Nah, ini sesuai, Pak. Masa? Itu kan ditangkap petugas pas lagi berdebat sama preman. Nah, berarti kan Agung berarti kurang kritis ya dalam membacanya. Kalau menurut Ruth, Enggak, kan pertamanya emang dia ditangkap karena apa preman itu. Cuman akhirnya dideportasi karena petugasnya tahu kalau dia itu juga apa ilegal. Tenaga kerja ilegal. benar. Itu ya, Gung. Jadi iya benar memang ia ditangkap karena berkelahi dengan preman. Sampai di situ mungkin benar. Tapi kalau sampai dideportasi itu bukan karena bertengkar, tapi karena dia tidak mempunyai surat lengkap ya atau masuk secara ilegal. Itu tidak sesuai. Yang ketiga, baca lagi, Gung. Yang fokus, Gung. Gak apa-apa, tapi ini latihan ya. Ayo. Dan menghindari kejaran petugas, namun tidak diinformasikan keberadaannya dalam penggalan cerita. Bener apa salah, Gung? Ini, Gung. Ayo. Sebentar, Pak. Ayo, ini. Iya, Pak, tidak diinformasikan. Nah, ya. Benar ya, kalau ini ya sesuai ya. Memang dia menghindari kerjaan namun tidak diinfokan ya. Tadi proses pengejaran tapi tidak diinfokan keberadaannya. Kalau yang terakhir, Gung, baca. Ramin, Aco, dan Dadan diburu petugas untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Sesuai nggak ini ya? Sesuai, Pak. Ini sebenarnya 50-50 ya. Dikatakan sesuai ya, sesuai memang. Tapi sebelumnya mereka memang ya memang sebelumnya sudah diburu sih, diburunya itu dari dadanya. Makanya kan dalam paragraf di sini kan dikatakan begini ya. Dan ternyata Dadan memang sudah dicari-cari. Jadi memang Dadan itu sejak awal sebelum kasusnya Aco, dia sudah dicari-cari. Nah, tapi mestinya polisi itu sebelumnya memang ya mencari Dadan dan orang-orang yang dibawa oleh Dadan. Jadi kalau kita simpulkan jawabannya ini bisa jadi benar. Ya. Yang soal ke-13. Baca, Ruth, sekarang Ruth. Berdasarkan teks tersebut, bagaimana karakter Ramin? Tuliskan satu bukti dari wacana untuk mendukung jawabanmu. Ya, menurut Ruth, gimana karakternya Ramin? Ayo. Dia itu sayang keluarga. Ya, boleh. Tapi dia nyari uangnya itu dengan segala cara, maksudnya kayak nggak halal gitu loh. Ya. Ya, itu juga boleh. Atau bisa juga Ramin ini bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya gimana? Dia kan bekerja untuk keluarganya, untuk nikahnya anaknya, untuk pengobatan orang tuanya, dan untuk memberikan istrinya mesin cuci. Tapi ya caranya ya kurang tepat, yang tidak tepat ya. Bertanggung jawab, tapi dengan cara kurang tepat. Selanjutnya, pada paragraf terakhir, apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin? Apa? Apa perasaan yang digambarkan? Ketakutan. Ketakutan bisa, atau khawatir bisa, dua-duanya. Saya bisa dua ya. Ya.
4 menit lagi ya. Dalam konteks cerita tersebut, apa yang dimaksud dengan kalimat Ramin membeku? Apa maksudnya? Coba itu dulu, Agung. Ramin membeku itu apa maksudnya? Membeku. Ya ini loh, Yang Ramin dan membeku. Apa? berdiam diri, Pak. Ya, atau tidak bergerak ya. Tidak bergerak sama sekali. Begitu. Dari konteks cerita tersebut, kejadian apa yang paling minimal harus ditambahi penulis? Nah, kalau menurut kamu di sini apa yang harus ditambahkan? Ini kan memang cerita pendek ya, pendek sekali ya. Penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik ya. Nomor 17 ini apa menurut kamu jawabannya? Baca puisinya dulu ya. Satuin aja terakhir, habis itu selesai, nggak apa-apa. Kasihan, biar istirahat. Baca dulu puisinya. Seperti lilin kecil ini, kau mampu menerangi gelapku. Sinarmu memang tak banyak, tapi itu sangat berarti. Tatkala malam datang membawa kegelapan, hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya-cahaya penuh kasih. Menepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta. Nalarku membahana lagi setiap kali mengartikanmu. Langkahmu laksana embusan angin datang dan pergi, meruntuhkan daun cemara yang hidup damai di tangkainya. Perlahan sinarmu meredup dan pergi meninggalkanku dalam gelap. Dengan mata, tapi tak kuasa melihatmu. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Kini rinduku berujung pada bias-bias bayanganmu. Dengan senyuman dan sedikit tawa yang menambah luka, 1000 sinar pun tak mampu menggantikanmu. Sejuta kenangan kini menyiksa kesendirianku. Dalam gelap, ku coba melangkah sendiri. Lilin kecilku, ku rindu akan sinar kedamaianmu. Ya, mana jawabannya kira-kira? Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Ya, saya mau tanya dulu nih, ada Agung dan Ruth. Menurut kalian berdua, ini jawaban tersurat atau tersirat? Ini jawaban tersurat atau tersirat? Nah, kalau dalam teks ini mana? Tersurat atau tersirat? Apa, Pak? Kalau dalam jawaban ini tersurat atau tersirat? Maksudnya jawabannya kan semuanya sama nih. Menurutmu ini jawaban tersurat atau jawaban tersirat? Kalau yang terakhir itu tersurat. Ya, lainnya? Ada yang tersirat. Mana yang tersirat? Lilin itu membawa harapan. Itu kayaknya nggak ada. Perhatikan, ini adalah semuanya jawaban tersurat. Kenapa dikatakan jawaban tersurat? Karena semuanya masih menceritakan tentang lilin. Padahal sebetulnya lilin ini adalah simbol. Ya kan? Simbol dari sesuatu yang sangat penting. Nah, di sini tidak disebutkan apakah yang penting ini anak, apakah yang penting ini adalah istri, suami, istri atau suami ya, ataukah yang penting di sini adalah orang tua. Nah, kalau tersurat itu masih kata-katanya ya masih begini ini, lilin-lilin gini. Tapi kalau tersirat mungkin nanti bentuknya gini, sebentar ya, saya contoh ya. Nah, ini perhatikan, kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Mana kira-kira pernyataan yang benar? Pernyataan yang pertama, benar atau salah? Benar, kan? Benar. Pernyataan kedua, benar atau salah? Salah. Salah. Pernyataan ketiga, benar atau salah? Benar.
Nah, pernyataan keempat, keempat, benar atau salah? Salah. Ya. Pernyataan kelima, benar atau salah? Itu kalau apa ya? Kesendirian. Iya kayaknya. Jadi benar juga. Ya. Perhatikan. Ya ini Kalau siapa sendirian? benar, ini menceritakan tentang kesendirian, kesepian, kehilangan, ya kan? Kesedihan, kerinduan, kesendirian. Ini ya. Ini sudah sudah apa namanya? Sudah ke informasi tersirat kalau ini tidak langsung disebutkan dalam puisi, tapi sudah memaknakan puisi. Paham ya? Iya, paham. Ya, sudah sampai sini saja. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ya, terima kasih kepada Ruth dan Agung yang hadir ya. Karena keberadaan Ruth dan Agung, jadi bimbingan tetap bisa kita laksanakan, jadi bisa kita rekam, dan nanti kita bagikan ke teman-teman. Gitu ya. Terima kasih. Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.